Halo semuanya, selamat datang kembali di Student Chapel kita minggu ke-8. Nah, sebentar. Oke, sebelum memulai chapel kita hari ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang hari ini bangun dengan penuh ungkapan syukur? Berterima kasih ke Tuhan. Kalau hari ini sudah bangun, mau memulai minggu ke-8 dalam proses pembelajaran. Apalagi sekarang kan minggu PTS kan. Nah, siapa yang mengucap syukur kalau sudah sampai di minggu PTS, sampai di tengah semester ini? Atau sebaliknya, siapa yang malah bersungut-sungut saat bangun, tidak mengucap syukur, tapi malah, hari Senin lagi, belajar lagi. Ayo, siapa yang bangun mengucap syukur dan siapa yang bangun dengan bersungut-sungut? Kalau Ibu Fatmi, hari ini Ibu Fatmi bangun dengan penuh ungkapan syukur. Karena yang pertama, Ibu Fatmi mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, Ibu Fatmi juga mengucap syukur karena hari ini bisa bertemu dengan anak-anak semua walaupun secara virtual, walaupun hanya melalui Zoom atau Google Classroom, tetapi bisa mengajar anak-anak dan bisa bertemu dengan anak-anak. Nah, semoga dan Ibu Fatmi berharap minggu ini kalian memulainya dengan penuh ungkapan syukur dan tetap bersemangat. Tidak berasa sudah sampai di minggu ke-8, semoga kita tetap semangat untuk menjalani proses pembelajaran sampai akhir semester nanti. Oke, kita akan memulai chapel kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu. Ya, lagu ini lagu yang sangat indah, dan semoga lagu ini benar-benar menjadi doa bagi kita semua, doa kita kepada Tuhan. Gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy
mau berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Bapa, pada hari ini kami akan memulai chapel kami, dengan Engkau memberkati kami semua Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat tertanam, dapat menjadi penuntun dan pembimbing dalam kehidupan kami, terkhusus dalam 1 minggu ke depan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, baik yang di rumah maupun di sekolah, untuk dapat mengikuti chapel sampai selesai dengan baik. Ini di dalam nama Tuhan, kami datang dan berdoa. Amin. Oke, amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Silakan anak-anak membukanya. Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Ibu Fadni akan membacakannya dan anak-anak mengikutinya di Alkitab masing-masing. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nah, di situ seperti yang sudah kita baca sebelumnya, itu ada sebuah acara perkawinan atau perjamuan kawin di Kana. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau acara perkawinan atau perjamuan kawin itu merupakan momen yang sangat berharga pastinya untuk tuan pesta. Nah, apalagi kalau kita sebagai tuan pesta pasti kita mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik, sehingga acara itu, perjamuan kawin itu atau acara perkawinan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana kita. Nah, pada ayat yang kedua di situ dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Nah, Yesus dan murid-muridnya ini ikut dalam acara perkawinan atau perjamuan kawin di Kana ini. Nah, ayat yang ketiga dan keempat. Tetapi pada saat acara ini, pada saat acara perjamuan kawin ini, mereka kehabisan anggur. Kita dapat lihat di ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur. Nah, bagi orang-orang di Kana waktu itu, ketika mereka mengadakan suatu acara perjamuan kawin atau perjamuan perkawinan itu dan kehabisan anggur, itu akan menjadi sesuatu hal yang sangat memalukan bagi tuan pesta atau tuan acara. Nah, di Kana seperti itu, di Galilea itu seperti itu. Kalau ada kehabisan anggur atau kehabisan sesuatu, itu akan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Itu sama juga dengan kita ya. Kita kalau bikin acara, bikin pesta ulang tahun misalnya, atau pesta syukuran misalnya, sebisa mungkin segala sesuatu yang kita persiapkan itu cukup. Atau kalau bisa lebih. Biasanya kita seperti itu lebih. Kalau bisa jangan sampai kurang. Kalau kurang, nanti pasti akan malu tuh. Nah, tuan pestanya seperti itu. Nah, itu di ayat yang ketiga itu bilang, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ibu Yesus berkata kepada Yesus? Sedangkan Yesus ini undangan, bukan tuan pesta. Kenapa? Yesus kan undangan. Lah tuan pesta yang kehabisan anggur, kenapa Maria ini bilang, kenapa ibu Yesus ini bilang ke Yesus, kenapa bukan bilang ke tuan pestanya? Nah, itu akan kita bahas nanti. Tetapi apa jawab Yesus ketika Maria bilang ke dia, mereka kehabisan anggur? Yesus bilang begini di ayat yang keempat.
Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, apa maksud Yesus saatnya belum tiba? Coba anak-anak pikir. Kenapa Maria bilang ke Yesus dan kenapa Yesus bilang kalau saatnya itu belum tiba? Saat apa? Kata saat di sini maksud Yesus itu saat apa? Nah, di sini saat yang dimaksud Yesus itu adalah saat untuk dia melakukan sebuah mujizat. Saat dimana dia harus menunjukkan bahwa dia itu adalah 100% Allah. Walaupun dia 100% manusia, dia juga 100% Allah. Nah, kenapa Maria ini bilang ke Yesus? Karena Maria tahu, Maria sadar, Maria tahu persis bahwa Yesus ini akan menolong dan Yesus mampu untuk menolong mereka ketika mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus malah bilang, saatku belum tiba. Saatnya Yesus untuk menunjukkan bahwa dia Allah kepada orang-orang belum tiba. Bukan saat itu waktunya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menolong atau tidak? Ketika Yesus bilang saatnya belum tiba, kira-kira Yesus menolong atau tidak? Betul, Yesus tetap menolong. Yesus tetap, walaupun dia bilang saatnya belum tiba, tetapi dia tetap menolong. Tetapi sebelum dia menolong, dia kan belum bilang saatnya belum tiba. Nah, di ayat yang kelima, di situ Maria ini Ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Nah, sebelumnya kan kita belum tahu kalau Tuhan Yesus akan menolong atau tidak. Kan Tuhan bilang saatnya belum tiba. Berarti punya kemungkinan Tuhan ini akan menolong atau tidak. Tuhan ini akan melakukan mujizat atau tidak. Tetapi dengan sangat penuh percaya diri, dengan penuh keyakinan, Ibu Yesus ini malah bilang ke pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau ibunya Yesus ini, Maria ini sangat yakin kalau Yesus ini bisa menolong. Sehingga yang pertama, dia malah bilang ke Yesus kalau mereka kehabisan anggur, bukan malah bilang ke tuan pestanya. Kemudian yang kedua, Yesus belum menjawab dia akan menolong atau tidak, tetapi Maria sudah bilang ke pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan Yesus, buatlah itu. Nah, coba anak-anak bayangkan. Seberapa percayanya Maria ini bahwa Yesus ini akan menolong. Padahal Yesus belum pernah melakukan mujizat, Yesus belum pernah menunjukkan di mana-mana bahwa dia itu adalah Allah. Tetapi Maria sudah sangat yakin bahwa pada saat itu juga Yesus akan menolong. Nah, hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan kita hari ini adalah yang pertama, perjamuan kawin yang dimaksud di dalam pembacaan kita ini itu sebagai peristiwa atau momen penting yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang Ibu sudah bilang sebelumnya bahwa biasanya kalau kita bikin acara ulang tahun, syukuran atau acara-acara pernikahan itu merupakan acara yang sangat penting, sangat berharga bagi kita, bagi tuan pesta tentunya. Sehingga perjamuan kawin di sini diartikan sebagai peristiwa atau momen yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita anggap penting atau berharga. Nah, yang kedua, di sini di acara itu, di pembacaan kita ini di situ tertulis Yesus dan murid-muridnya itu diundang. Nah, yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini, apakah dalam setiap peristiwa atau kejadian berharga kita mengundang Yesus atau tidak? Apakah kita mengundang Yesus di dalam tanda kutip, perjamuan kawin kita atau tidak? Nah, itu yang jadi pertanyaan buat kita. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, coba anak-anak bayangkan. Pada saat perjamuan kawin itu dan mereka kehabisan anggur dan Yesus tidak datang. Yesus tidak diundang, coba. Coba anak-anak pikirkan. Coba anak-anak bayangkan. Kira-kira bagaimana ya kalau Yesus tidak diundang?
Berarti tuan pestanya pasti akan malu karena Maria tidak meminta pertolongan kepada Yesus dan Yesus tidak melakukan mujizat di situ, maka tuan pesta pasti akan malu karena kehabisan anggur. Nah, itu poin pentingnya. Sehingga itulah mengapa sangat penting kita untuk mengundang Yesus dalam setiap tanda petik perjamuan kawin kita atau peristiwa atau kejadian-kejadian penting atau berharga di dalam kehidupan kita. Oke, yang ketiga. Nah, kehabisan anggur itu juga bisa dilihat sebagai masalah atau pencobaan yang datang atau yang terjadi dalam kehidupan kita tentunya. Nah, seperti pembacaan kita, cerita tadi, seperti yang sudah Ibu bilang juga, bagaimana kalau kita tidak mengundang Yesus? Bagaimana kalau Tuhan Pesta itu tidak mengundang Yesus? Ketika mengalami kehabisan anggur, apa yang akan dia lakukan? Dia tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan. Nah, Yesus tidak diundang. Tapi, karena Yesus diundang, sehingga ketika kehabisan anggur, dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, Maria minta tolong kepada Yesus, bilang kepada Yesus. Maka, hal keempat yang dapat kita pelajari adalah kita punya keyakinan bahwa Yesus akan menolong. Di dalam perjamuan kawin kita, ketika kita kehabisan anggur, dan ketika kita mengundang Yesus, kita juga harus punya keyakinan bahwa Yesus akan menolong. Walaupun, sekali lagi, Yesus bilang bahwa belum saatnya untuk dia menunjukkan bahwa dia itu Yesus, yaitu Allah. Tetapi pada akhirnya Yesus menolong. Bukan karena Yesus tidak konsisten, bukan karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang tidak konsisten dengan jawabannya atau dengan perkataannya, bukan. Tetapi Yesus tahu dan Yesus sadar, Yesus tahu bahwa kita atau Tuhan Pesta itu betul-betul membutuhkan pertolongan. Tuhan tidak mau kita menanggung malu. Sehingga walaupun dia bilang belum saatnya, dia akan tetap menolong. Nah, sehingga pertanyaan refleksi untuk kita hari ini adalah yang pertama, sudahkah kita mengundang Yesus di dalam setiap peristiwa atau kejadian di dalam hidup kita? Sudahkah kita mengundang Yesus di dalam perjamuan kawin kita? Dan yang kedua, sudahkah kita yakin bahwa Yesus akan menolong kita seturut dengan waktu dan kehendaknya? Seperti Maria yang sangat yakin dan sangat percaya bahwa Yesus akan menolong. Nah, ini menjadi pertanyaan refleksi kita pada minggu ini. Mungkin lebih kontekstualnya itu, sudahkah kita mengundang Yesus ketika kita sedang melakukan pembelajaran secara online? Nah, sudahkah kita mengundang Yesus ketika kita mengerjakan tugas-tugas? Sudahkah kita mengundang Yesus ketika kita sedang mengerjakan PTS? Sehingga ketika kita kehabisan anggur, Yesus ada di situ. Tuhan Yesus ada di situ karena kita diundang. Sudahkah kita yakin bahwa Yesus akan menolong kita seturut dengan waktunya Yesus, waktunya Tuhan, bukan waktunya kita? Kalau kita yakin, kita percaya, tapi kalau belum waktunya Tuhan, belum saat itu, maka belum. Kita jangan karena kita yakin, kita percaya, kita jadinya menuntut. Berarti harus hari ini Tuhan harus adakan anggur itu. Harus hari ini Tuhan melakukan mujizat itu. Tidak. Tetapi semuanya seturut dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Oke, demikian jauh perenungan firman Tuhan kita pada chapel hari ini. Semoga kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap mengundang Tuhan Yesus dalam setiap peristiwa, kejadian, atau apapun yang kita lakukan, dan kita tetap percaya dan yakin bahwa Yesus yang akan menolong kita. Oke, mari kita berdoa untuk menutup chapel kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang walaupun singkat, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman ini dapat tumbuh di dalam setiap hati kami dan dapat kami jalankan, dan kami dapat mengundang Engkau
Tolong kami Tuhan untuk kami senantiasa mengundang Engkau untuk tetap hadir dalam setiap peristiwa atau kejadian di hidup kami. Tolong kami juga Tuhan untuk tetap percaya dan yakin bahwa Engkau akan menolong kami. Walaupun tidak sesuai dengan waktu kami. Walaupun itu sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Tapi tetap menolong kami untuk tetap percaya dan yakin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap waktu ke depan kami, pembelajaran kami selama 1 minggu ini. Engkau juga memberkati guru-guru kami yang akan mengajar, orang tua kami yang sedang bekerja, dan terkhusus kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ini di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami datang dan berdoa. Amin. Oke, amin. Sampai jumpa di chapel-chapel selanjutnya. Semangat untuk minggu ke-8 dan minggu PTS. Shalom.